Ayo, buyut. Musim buah itu yang banyak. Musim buah itu banyak. Kalau beruang itu cakarnya sudah luka kita. Enggak enak itu. Enak masih kalau siang seperti ini. Kalau malam, muka orangnya itu kayak ban. Karena kulitnya itu tebal, bulunya tebal. Oh. Tapi kalau saya itu pakai parang mati beruang. Tapi sekarang kalau ketahui orang pemerintah beruang kah apakah itu yang takut saya membunuhnya. Sudah banyak larangan itu. Iya. Tetapi kalau dia mau membunuh kita terpaksa. Apa yang mau mati? Dayak Ngaju ini kan kita lihat dari suku. Sukunya ada Dayak Ngaju, ada Ukdanum, Oseani, berbagai macam lah ya. Tapi pada intinya yang namanya Dayak Ngaju, skopnya saya berbicara Kalimantan Tengah, yang mendalami pada hulu aliran sungai, baik pun itu Sungai Kahayan, Sungai Katingan, Lamandau, Aruk, Seruyan, Kapuas, macam di situ dia mendiami. Makanya disebut Dayak Ngaju. Bulan depan saya akan mendapatkan penghargaan nasional, penghargaan kebudayaan anaknya. Di rumah bekal saya banyak dari ini lagi. Orang kan sekarang wah jual sana kemari ya, saya enggak. Saya kumpulkan. Karena orang kan melihat strata sosial seperti apa. Karena dulu kalau orang banyak mengumpulkan ini, orang akan melihat strata sosial. Berarti dia bukan orang sembarangan. Kalau dulu keyakinannya masih tetap pada keyakinan agama Kaharingan. Agama dulu, karena begini, keyakinan yang hadir di Pulau Kalimantan ini kan agama Kaharingan, keyakinannya Kaharingan. Nah, setelah dia berintegrasi, karena ada soal payung hukum dan segala macam, akhirnya dia karena Kaharingannya adalah Hindu yang tertua di Indonesia bahkan di dunia. Jadi akhirnya dia pada integrasinya dia pada hidup Kaharingan. Tetapi sekarang karena kita tidak menutup mata juga, karena pada abad ke-17, abad 18 itu masuk sudahnya sending, terus masuk lagi Islamik segala macam, apalagi nah jadi ada akulturasi sehingga sekarang kehidupan Dayak Ngaju pun dan secara keyakinannya pun beraneka ragam. Jadi ada Hindu Kaharingan, ada yang Protestan, ada yang Muslim, ada yang Katolik, bahkan ada juga yang meyakini segala Konghucu dan Buddha. Nah itu, tapi dalam Konghucu dan Buddha itu hanya sekian persen. Tapi yang lebih banyak itu pada Kristen, Katolik, Muslim dan Kaharingan, Hindu Kaharingan. Dan tidak dia melihat apapun agamamu, apapun keyakinanmu, tetapi bagaimana kebudayaan, kearifan lokal, leluhur yang sudah diturunkan turun-temurun. Ini yang sampai sekarang tetap diyakini masyarakat Dayak Ngaju, Kalimantan Tengah. Banyak kalau orang Dayak itu harus peliharakan anjing, peliharakan kucing. Kalau anjing itu kadang-kadang pakai kita memburu
Kalau ketemukan babi, ketemukan kijang, ketemukan rusa itu hantam terus. Cuma sekarang mana ada, berapa tahun nih sudah jauh. Karakter Dayak Ngaju ini begini, orangnya welcome, murah hati, dan dia keras dalam artian sikap, tetapi penyampaiannya lembut. Karena dia secara karakteristik itu, kalau Dayak Ngaju ini dari hati ke hati. Keras dia menyikapi hidup. Bagaimana dia hidup untuk dia menuntaskan segala kemiskinan, kesengsaraan, kemelaratan, kebodohan. Di situ dia keras. Bahkan lagi ada lebihnya dengan isen mulangnya. Elak buli menggetu hinting bulu panjang isen mulang menetes rantai kemara ambu. Apa artinya? Jangan kau berjuang, jangan kau pernah mundur, jangan kau pernah pulang, jangan kau pernah kalah. Sebelum engkau mengalahkan musuh kita bersama, apa itu? Kemiskinan, kebodohan, kemelaratan, kesengsaraan yang berkepanjangan. Itu tunaikan. Apa aplikasinya sekarang? Sekolah, berpendidikanlah yang kau tinggi, berpikirlah kau dengan baik, berpolaklah kau dengan bijak, sehingga kau bisa menjadi suri teladan, bisa kau contoh untuk mengangkat harkat martabatmu sebagai Dayak yang bermartabat, Dayak yang baik, Dayak yang besar, dan Dayak yang ganteng. Nilai yang paling tinggi dijunjung masyarakat Kalimantan Tengah, terutama Dayak Ngaju ini, falsafah Huma Betang. Ada sebuah ayat ketika di perkawinan itu, dia bilang begini, tahu-tahu ketun matuh kabuluman ketun belum, ukur ketun tahu membangun humahai betang panjang pelataran lumba, sepemanting ruang sepenambah kabul. Jadi kalau bahasa Muslim, sakinah mawaddah warahmah. Dalam artiannya, doa itu bisalah kau mengatur kau hidup, beranak pinaklah kau, supaya kamu bisa membangun rumah besar, keluargamu yang jadikan suri teladan untuk orang banyak dan menjadikan contoh untuk mengayomi. Pandangan orang Dayak Ngaju, suku Dayak Ngaju ini melihat Republik Indonesia ini dia sebagai rumah betang. Kenapa dia rumah betang? Ada filosofinya di situ, maka dia tertera di situ. Berbeda suku agama bukan penghalang, itu sudah membudaya dari nenek moyang. Hidup rukun, damai, dan selalu berkembang, itulah disebut adat budaya rumah betang. Jadi NKRI ini ya rumah betang. Bukanya tuh tap 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 tap. Kebiasaan kalian tuh. Dibuka benar-benar. Tap 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 tap. Ya, apalagi pakai ini. Ini maksudnya tuh supaya lebar tuh nah. Sep sep. Tap tap tap. Ya, ini cowok ikut kah? Kalau berkecimpung pada seni pertunjukan, ya penata tari terbaik. Habis itu membuat tari kolosal, Kalimantan Tengah itu semacam penyaji terbaik. Berlin 2013 kita bisa berhasil menyabet
juara 2 dunia dari 145 negara. Terus itu menjadi penyanyi terbaik se-Asia, dan terus menjadi narasumber pembicara pada Universitas Tan Malaka di Kuala Lumpur di Malaysia. Kita jadi pembicara tentang seni budaya Dayak pada semestinya. Saya bangga sebagai orang Dayak Kalimantan Tengah, dan saya bangga sebagai Dayak Ngaju. Saya mengangkat ranah seni budaya saya Kalimantan Tengah, dan saya dari Dayak Ngaju dan Danum. Saya sudah Indonesia, saya sudah keliling, bahkan negara Eropa sudah saya keliling, Asia sudah saya keliling, dalam artian untuk memberitahukan, untuk menyajikan, untuk memperkenalkan bahwa ini kebudayaan kami, ini kebudayaan Dayak, ini jatinitas kami. Makanya kata sakti yang sering saya sampaikan, kenalilah budayamu, maka engkau akan kenal siapa dirimu.